Jadi tema kita malam ini adalah tentang menghidupi pencerahan. Jadi tidak hanya dibumikan lagi maknanya ya, tapi dalam kesempatan kali ini Mas Reza juga ingin membawa kita selangkah lebih jauh, yaitu how we live gitu ya, live the enlightenment atau awakening itself gitu loh. Jadi saya kira ini menarik sekali dan mungkin tanpa saya membuang-buang waktu lagi, saya bisa langsung persilakan waktu dan tempat buat Mas Reza ya. Silakan Mas. Halo, terima kasih. Saya cukup jelas ya? Jelas Mas. Ya, terima kasih sudah diundang ke tema yang sangat menarik ini dan diberi kesempatan untuk bicara. Jadi ini saya udah nyari materi sebenarnya. Saya tuh nggak tahu kalau di Google Meeting tuh bisa di-share nggak sih? Present now ya, bukan ya? Biar kami aja Mas yang presentasikan. Jadi Mas Reza. Oh gitu ya. Iya, sip. Iya. Oke. Oke, tentang tema hari ini ya, menghidupi pencerahannya. Saya ada 2 catatan sebenarnya. Ini yang pertama, tema ini sebenarnya tidak boleh dibicarakan. Gitu ya. Jadi itu di dalam tradisi meditatif ya, pencerahan tidak dibicarakan, tidak dideskripsikan, bahkan di dalam tradisi ini disebutnya neti-neti, bukan ini, bukan ini, bukan itu. Jadi kalau udah bukan, sampai nggak bisa dibukanin tuh, sampai nggak bisa ditolak, itu nggak bisa disebut juga gitu ya. Itu yang pertama. Itu kayak misalnya diminta, coba kamu, mari kita diskusi soal rasa nasi goreng gitu ya. Mau sampai 20 jam juga rasa nasi goreng kita nggak akan bisa menggambarkan ya. Itu catatan pertama. Jadi kita mendiskusikan sesuatu yang tidak bisa didiskusikan. Itu harus disadari. Ya, dengan segala keterbatasannya, itu harus disadari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, tapi kan kita hidup di era ilmu pengetahuan ya, pendekatan ilmiah. Jadi saya mendekati ini dengan pendekatan ilmiah. Sebisa mungkin rasional, sistematik, bahkan hal-hal yang tidak boleh dibicarakan pun, yang tidak bisa dibicarakan pun coba didekati secara ilmiah. Nah ini yang saya coba dekati hari ini ya, malam hari ini. Itu memang salah satu terobosan peradaban manusia ya, dengan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga kita bisa berjumpa di sini secara virtual. Itu kan juga hasil dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka ya kenapa tidak? Mari kita coba mendekati pencerahan secara ilmiah gitu. Dan dengan harapan ini adalah semacam batu atau titik tolak ya untuk masuk ke pencerahan itu sendiri ya. Saya selalu ingat cerita, kan ada orang mau nyebrang sungai itu, dia menggunakan perahu ya. Nah ketika sudah sampai ke ujung seberang, perahunya dilepas, jangan dibawa terus. Begitu pula kuliah hari ini. Kuliah hari ini lebih kayak perahu yang kita pakai untuk sampai pada pencerahan. Kalau udah dapet, udah bisa ngerasain, dibuang. Semua kata, semua konsep dibuang. Karena emang nggak ada gunanya kalau kita membicarakan pencerahan. Itu 2 catatan itu. Jadi dengan sadar kita memasuki tema ini. Oke, lanjut. Slide berikutnya. Nah, tema pencerahan sebenarnya bukan tema khas India saja ya. Tradisi Eropa juga kuat dengan tradisi pencerahan walaupun maknanya agak berbeda. Jadi ada suatu masa di Eropa di mana kemajuan itu begitu pesat ya. Ekonomi, politik, budaya, seni, ilmu pengetahuan semuanya maju dengan pesat, dan itu disebut sebagai era pencerahan. Sekitar tahun 1600-an sampai 1900-an, 1800-an lah era pencerahan, 300-400 tahun. Dan itu memang ditandai dengan banyaknya penemuan di berbagai bidang kehidupan manusia jadi lebih sehat, perang berkurang, gitu ya, dan banyak hal ditemukan, banyak hal dirumuskan. Ada satu filsuf yang membicarakan itu ya di Eropa yang namanya Immanuel Kant. Ini filsuf favorit saya juga sebelum saya mendalami Zen ya. Dia bilang pencerahan adalah ketika kita bangun dari ketidakdewasaan. Ketidakdewasaan itu artinya kita mau berbuat sesuatu, kita nanya dulu sama otoritas, sama tradisi, sama agama gitu. Kayak anak kecil mau makan, mama boleh nggak aku makan ini gitu. Mama boleh nggak aku belanja ini gitu. Jadi sikap infantil ya disebutnya.
Unmündigkeit bahasa Jerman. Itu yang pertama. Terus kedua, lalu kan bilang pencerahan lahir ketika orang berani berpikir mandiri ya. Sapere aude, berani berpikir mandiri, berani berpikir sendiri. Artinya, coba kamu gunakan akal sehatmu deh. Pertimbangin sendiri, jangan menyandarkan dirimu pada tradisi, pada budaya, pada agama. Coba tunda dulu, pakai akal sehat, pakai nurani. Hidup dengan itu. Nah, itu kiranya banyak kemiripannya dengan konsep pencerahan di dalam tradisi India. Orang berani berpikir mandiri. Berani melepaskan diri dari tradisi, berani melepaskan diri dari masyarakat, dan kemudian melakukan eksplorasi, pencarian ke dalam, ya, dalam diri. Oke, itu sekedar pengantar bahwa ini tradisi, konsep pencerahannya juga kuat di Eropa ya. Berikutnya. Nah, saya kan sebenarnya memasuki Buddha Dharma ya, atau ajaran Buddha itu dari Zen, tradisi Zen. Dan Zen itu banyak cerita-cerita pendek yang sangat menarik ya. Cerita-cerita pendek yang kalau kita dengar, kita baca itu memberikan pencerahan-pencerahan kecil gitu ya. Oh, begitu ya. Nah, ini salah satu yang saya ingat ya. Jadi ada murid nih, ada seorang murid datang ke guru gitu. Guru, saya mau mendapatkan pencerahan. Guru ini kayak Zen Master gitu. Gimana caranya? Gurunya diem aja. Lalu muridnya bilang, saya akan bekerja keras. Saya akan berusaha sekuat mungkin. Rajin bekerja, rajin meditasi, rajin belajar, rajin berdiskusi, mengasah nalar gitu ya. Kalau saya akan melakukannya selama 10 tahun. Gitu. Kalau gitu saya bisa nggak dapat pencerahan gitu. Gurunya bilang tidak bisa gitu. Muridnya pusing, gila 10 tahun gue belajar keras kok nggak bisa pencerahan. Oh udah, gue tambahin deh kalau gitu. Saya akan berusaha lebih giat. Kalau perlu lebih lama lagi gitu. Mungkin 15 tahun. Belajar, meditasi, bekerja, mengasah nalar, mengasah nurani gitu ya. Mungkin juga puasa gitu ya. Supaya saya dapat pencerahan gitu ya. Menjadi Buddha gitu ya. Tercerahkan. Gimana, bisa nggak gitu? Gurunya diem gitu. Jawabannya semakin tidak bisa gitu. Malah semakin nggak bisa gitu ya. Dan ketika ya itu pola itu berulang ya beberapa kali sampai muridnya mentok. Terus gue mesti ngapain dong? Saya mesti ngapain nih supaya saya dapat pencerahan? Terus akhirnya dia kayak melemaskan badannya, dia menurunkan pikirannya, dia duduk dan just be gitu ya, bersama gurunya gitu. Momen itu ya. Nggak usah berlatih 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun atau makan di kehidupan selanjutnya. Itu kadang-kadang membuat kita bingung juga ya. Ketika pikirannya diturunkan, ambisi untuk mendapat pencerahan diturunkan, semuanya menjadi rileks apa adanya, senatural mungkin, nggak ada yang ditambahkan, nggak ada keinginan, nggak ada harapan, nggak ada ingatan. Dia duduk bersama masternya itu. Masternya bilang, ya selamat datang di pencerahan. Gitu. Karena memang pencerahan bukan sesuatu yang bisa dicari ya. Misalnya, saya ingin karir yang bagus, gitu ya. Saya harus menabung, saya harus belajar, saya harus berbisnis, saya harus punya network. Gitu. Itu bisa gitu ya. Tapi pencerahan bukan seperti itu. Justru kalau kita mendekati pencerahan dengan ambisi ya, misalnya, saya mau belajar Zen, saya mau belajar meditasi supaya saya tercerahkan, saya terbebaskan dari penderitaan, gitu ya. Sampai kiamat juga nggak bakal dapet ya. Sampai kapanpun, semakin kita berambisi, semakin kita ngotot, semakin kita jauh darinya. Ini memang salah satu yang menarik ya. Ketika kita mempelajari kebijaksanaan timur. Saya nyebutnya kebijaksanaan timur bukan filsafat timur karena filsafat pendekatannya agak berbeda. Filsafat itu sangat rasional, sangat metodologi, sangat sistematik. Sementara kebijaksanaan timur itu rasional, sistematik, dan metodologis, tapi dia bergerak lebih dari itu ya. Yang dicari bukan hanya intelektualitas ya, tapi sesuatu yang lebih dalam ya, kehidupan itu sendiri. Nah ini mungkin juga jadi catatan buat kita. Ingin mendapatkan pencerahan, kita harus membuang semua ide tentang pencerahan. Membuang semua ambisi, bahkan membuang konsep membuang, wah lah, pusing gitu ya. Jadi sebisa mungkin, sealami mungkin di sini dan saat ini. Bukan nanti loh, bukan 20 tahun lagi, bukan nanti kalau saya latihan meditasi, bukan kalau nanti saya masuk retreat gitu, atau saya jadi biksu, atau saya jadi yogi gitu.
Bukan. Saat ini, di sini, dan saat ini, sealami mungkin. Gitu. Makanya kalau di Zen Buddhism Jepang itu disebutnya gateless gate, apa? Pintu tanpa pintu. Ya. Karena memang tidak ada pintu. Kita semua sudah tercerahkan. Kita aja lupa. Maunya bikin sulit diri sendiri gitu ya. Oke, ini sekedar ilustrasi ya tentang metodologi untuk sampai pada pencerahan, membuang semua konsep tentang pencerahan. Makanya saya sarankan setelah kita diskusi hari ini, slide-nya dibuang, jangan dibaca lagi. Karena jadi ganggu, jadi kelekatan baru, jadi konsep baru, dan akhirnya menjadi anti pencerahan ya. Jadi saat kita bisa diskusi soal anti pencerahan. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke sainsnya ya, pendekatan rasionalnya tentang apa itu pencerahan. Jadi, saya kan memang belajar banyak tradisi ya, baik tradisi India, Cina, Timur Tengah, Turki, Eropa, Jepang, Indonesia gitu ya. Jadi banyak sekali rumusannya, tapi semuanya mengarah pada satu ya. Ini yang kalau orang Jawa tuh mungkin gampang dapet suwung ya. Kayak rumah nggak ada orangnya, suwung. Nah, suwung itu bukan kekosongan, bukan kosongan dalam arti nggak ada apa-apa, tapi seluas alam semesta itu sendiri ya. Tidak ada ego, tidak ada reza, tapi di dalam ini adalah alam semesta kecil ya. Sebenarnya bukan kecil juga, ini alam semesta yang besar gitu. Nah, tapi untuk bantuan perumusan ada 4 poin ya. Yang pertama adalah pencerahan adalah ketika kita paham siapa kita yang sebenarnya. Dan siapa kita yang sebenarnya itu bukan identitas sosial ya. Kan kadang-kadang kita ditanya kita ini siapa, nama ya. Nama kan pemberian orang tua, warga negara pemberian negara, agama pemberian orang tua juga gitu. Jadi siapa kita sebelum semuanya itu. Sebelum kita ditempelin identitas sosial ya sama keluarga kita, sama masyarakat kita yang asli. Nah, kita yang asli. Saya yang asli, Anda yang asli, kita yang asli itu sebenarnya satu dan sama ya. Nah, kita bisa mengalami itu ya, mengalami keadaan batin sebelum pikiran muncul ya. Sebelum pikiran muncul. Sebelum identitas sosial muncul. Ketika kita menjadi makhluk hidup yang alami, sealami mungkin ya. Nah, di situ pencerahan. Makanya salah satu dialog antara Arjuna sama Krishna yang di Bhagavad Gita kan, salah satu Krishna bilang gini, Krishna itu salah satu tokoh yang sangat dihormati ya di dalam tradisi filsafat India, bahkan disebut juga sebagai dewa ya. Krishna, Jawa bilang Krishna itu dia bilang pencerahan itu ada di ujung hidungmu ya, at the tip of your nose, di sini nih. Nggak usah ke gunung, ke kuburan, ke air terjun, ke Zen Center atau ke retreat itu ada di sini, at the tip of your nose. Ini memang nggak jauh. Kita semua sudah tercerahkan. Bukan hanya kita semua makhluk hidup dan di alam semesta ini sudah tercerahkan ya. Tapi karena kita tertutupi oleh pikiran, oleh emosi, oleh ambisi, oleh kerakusan, oleh kegalauan, kecemasan, ketakutan, dendam, amarah, itu akhirnya kita lupa gitu. Analoginya bagus ya. Kayak emas gitu. Saya nggak punya emas di sini. Emas tapi ketutupan tanah ya. Jadi kotor gitu ya. Ketumpuk bertahun-tahun, tapi sebenarnya itu emas tetap ada. Cuma ketumpuk kotoran aja, tinggal dibersihin. Nanti dia akan timbul. Nah, itu adalah kita yang sebenarnya. Yang kedua adalah definisi dari Shunryu Suzuki, Zen Master Suzuki Roshi, Zen Master dari Jepang ya. Dia menulis bukunya sangat bagus, Zen Mind, Beginner's Mind ya. Itu artinya kita hidup sebagai seorang pemula ya. Mengalami sesuatu tanpa asumsi, tanpa prasangka, melihat sesuatu secara bersih gitu ya. Apa adanya gitu ya. Tidak dengan pikiran. Jadi ketika kita melihat, ketika kita mendengar. Jangan mendengar dengan pikiran. Melihat dengan pikiran. Misalnya ada orang lewat, orang itu
pasti dia orang jahat, wah gitu ya. Atau mendengar gitu, ah suara musik setan, wah, itu kan itu namanya mendengar dengan pikiran. Mendengar terus dijudge gitu, melihat terus dijudge gitu. Laki-laki itu ganteng, wah, cewek itu cantik, ya, itu namanya melihat dengan pikiran. Itu yang membuat kita tidak bisa melihat dengan jernih ya. Tapi kita melihat, mendengar sekedar mendengar, semua tampak sebagaimana adanya. Dan ketika itu dilakukan dari saat ke saat ya itulah pencerahan. Latihannya gampang ya. Coba sekali-sekali duduk cari taman lah, taman yang banyak orangnya, orang lewat-lewat gitu ya. Terus duduk dan coba amati dan dengarkan semuanya tanpa pikiran. Duduk aja. Lihat orang jogging, mobil lewat, mungkin ada supir Grab lewat, ada orang jualan somai. Lihat dan dengarkan tanpa ditempelin label. Ini buat teman-teman yang mungkin masih harus ke kantor gitu, macet-macet bisa dipakai tuh. Daripada duduk bengong main sosial media kan, mendingan kita tercerahkan gitu ya. Tercerahkan di dalam kendaraan umum, tercerahkan di dalam ruang-ruang publik ya. Terus pengertian ketiga juga sebenarnya sama, bangun sepenuhnya di saat ini ya, dalam kenyataan ya. Kita melihat semua apa adanya. Kita tidak bermimpi. Bermimpi itu artinya lagi duduk di taman mikirin mantan pacar 20 tahun yang lalu gitu ya. Atau kita lagi duduk di duduk di kereta api, kita mikirin 20 tahun lagi apakah saya akan masih jomblo gitu. Itu namanya bermimpi ya. Nah, bermimpi itu yang melahirkan penderitaan. Gitu. Kalau kita bangun di sini dan saat ini, jadi benar-benar di sini ya, melihat dan mendengar apa adanya, ya detik itu kita sudah tercerahkan. Ini mati ya slide-nya. Oke, sip, thank you. Jadi bangun sepenuhnya di sini dan saat ini, tidak hidup dalam mimpi. Bayangin deh, dalam sehari 24 jam berapa kali kita hidup dan berapa kali kita mimpi. Mungkin di kuliah ini, di kelas ini ada yang lagi dengerin tapi besok mau beli mie goreng. Habis beli mie goreng mau ke kafe. Lagi mimpi gitu. Saya kan saya ngajar tuh udah berapa? 14 tahun saya jadi dosen ya. Dan saya tahu di kelas itu kalau saya ngajar itu paling yang hidup ya itu berapa gitu. Yang lainnya bermimpi asik ya di siang bolong. Dan mimpinya dikira kenyataan dan akhirnya larut dan menderita, galau. Gitu. Lagi kuliah galau inget mantan, itu salah satu yang buat kita tidak tercerahkan ya. Nah, yang terakhir adalah pencerahan itu sekali lagi dia berada melampaui waktu dan ruang ya. Jadi dia bukan nanti. Nanti kalau saya gunting rambut saya jadi biksu saya tercerahkan. Nanti kalau saya bertapa di Gunung Merapi saya tercerahkan. Atau nanti di kehidupan selanjutnya saya tercerahkan gitu. Nih, selama ada waktu, selama ada ruang, di situ ada penderitaan. Pencerahan berarti berada sebelum ruang dan waktu. Karena ruang dan waktu itu kan ciptaan pikiran ya. Nah, ini kita masuk fisika kuantum nih, konsep waktu. Waktu itu adalah ciptaan manusia. Kita sepakat ketemu jam 8 ya, tapi jam 8 itu tidak ada dalam kenyataannya. Tanya pohon, tanya hewan, tanya bintang-bintang di langit dan bulan dan planet, mana ada jam 8. Itu kan buatan manusia aja dengan pikiran. Tapi dia tidak real. Di kesepakatan sosial. Maka ada perdebatan klasik tuh di dalam filsafat Cina itu ya. Tradisi pemikiran Cina ya, Tiongkok ya. Apakah pencerahan itu bertahap atau langsung? Sudden atau gradual gitu ya. Kalau di Indonesia sih saya lihat banyaknya gradual. Wah, ada tahap pertama. Namanya dalam bahasa Sanskrit atau bahasa Pali gitu. Tahap kedua, nanti tahap tertinggi itu nanti, nanti kalau sudah.
Itu belum pencerahan, nanti di kehidupan selanjutnya. Itu saya pikir itu salah paham konseptual ya, karena pencerahan itu tidak ada hubungan dengan waktu. Di sini dan saat ini atau tidak sama sekali. Makanya pencerahan itu, detik ini saya tercerahkan, detik ini saya bangun, detik berikutnya saya ngelamun lagi, bermimpi lagi. Detik berikutnya, jadi yang penting adalah saat ini, detik ini. Kamu bangun atau enggak? Kamu sadar atau enggak? Kamu tercerahkan atau enggak? Udah, itu aja pertanyaannya. Ya, kemarin tuh saya tidak tercerahkan. Udah lewat, nggak penting. Tapi besok saya tercerahkan nggak ya Pak? Nggak ada urusan. Sekarang. Detik ini. Karena kalau kita ngomong jujur ya, memang yang sungguh-sungguh nyata ya saat ini ya. Kita ngomong secara fisika gitu ya. Yang nyata ya, masa lalu tuh hanya ingatan, masa depan tuh hanya imajinasi, harapan, mimpi. Kalau kita ngomong di mata alam semesta ya, dengan jutaan planet dan bintang, bagi mereka yang real adalah saat ini. Nggak ada itu. 20 tahun lagi, 3 tahun lalu itu pikiran manusia aja. Mimpi-mimpi. Gitu. Sebenarnya ada rumusan baru yang belum saya masukin ya. Pencerahan itu adalah keadaan alami kita. Sekali lagi kita semua makhluk hidup, dan saya yakin ada makhluk planet lain di luar sana, baik dalam bentuk bakteri, sel, ataupun makhluk kompleks seperti kita ini, itu mungkin beda dimensi, saya ngerti. Tapi semua makhluk hidup sudah tercerahkan. Hanya karena dia lupa. Dia tertutupi oleh pikiran, emosi, trauma, kemarahan, dia lupa. Dan memang di sini pencerahan itu bisa ditemukan di antara pikiran, ya, gap antara pikiran sebelum pikiran muncul. Ada eksperimen ya sebenarnya. Coba sekali duduk gitu ya, duduk agak-agak tegak gitu, perhatiin pikiran ini. Pikiran pertama muncul misalnya, saya lapar. Pikiran kedua, ada makanan apa di dapur. Nah, gap ini, gap antara pikiran pertama dan pikiran kedua itu adalah keadaan alami kita ya, yang disebut pure awareness ya, kesadaran murni itu. Nah, kalau pikiran itu adalah hasil conditioning masyarakat ya, kebiasaan lah. Cara berpikir kita adalah cara berpikir masyarakat kita, itu selalu. Pikiran itu adalah produk dari masyarakat, dia bukan punya kita. Yang punya kita adalah apa yang ada di antara pikiran ini, gap itu ya. Nah, kalau itu disadari, gapnya semakin lama semakin besar. Saya kan suka duduk sore-sore ya, apalagi kalau lagi hujan tuh depan rumah itu. Saya suka duduk dan saya hidup di dalam gap antara pikirannya. Jadi antara pikiran pertama dan pikiran kedua itu ada gap, dan itu saya sadari tentu jadi besar itu. Saya bisa sekitar 15 menit, 20 menit itu saya nggak mikir. Jadi saya benar-benar hidup aja gitu. Sebagai pure awareness ya, sebagai kehidupan itu bukan hal yang sulit ya. Cuma kita nggak biasa ya, kita terbiasa dengan berpikir ya. Lompat-lompat, makan apa, ini dia gimana, nanti deadline kerjaan, terus pada stres, depresi, akhirnya ke psikolog dan psikiater yang sebenarnya nggak perlu ya. Kalau kita bisa memanfaatkan gap ya, atau jarak antara pikiran pertama dan pikiran kedua, dan itu semakin lama semakin besar, ya itu yang dicari. Itulah kita yang sebenarnya. Itulah pencerahan. Gap antar pikiran. Atau rumusan sebelumnya, sebelum pikiran. Ada ruang. Gitu ya. Ruang yang pikiran pertama, lalu sebelum pikiran kedua muncul itu ada ruang. Hening, nggak ada konsep, cuma ada. Susah kalau diomongin, bisa dipraktekin sendiri. Seperti saya bilang, bagaimana menggambarkan rasa nasi goreng. Ya asin dikit, agak pedes, tapi ada manisnya dikit. Ya. Makin diomongin, makin pusing ya. Itu jadi gap, jarak antara pikiran itu. Dan kalau boleh jujur ya, disitulah ketenangan yang sebenarnya ya, kedamaian yang sebenarnya ya.
kebijaksanaan yang sebenarnya ada di situ. Kalau kita memanfaatkan gap tadi ya, gap antara pikiran pertama dan pikiran kedua, itu kayak kita sedang mendownload seluruh alam semesta gitu. Tapi tidak dengan konsep ya, dengan seluruh diri kita ya. Kita seperti terhubung dengan segala sesuatu. Dan itu memang yang dicari oleh seluruh tradisi kebijaksanaan timur ya. Cina, India, Jepang, Korea, Indonesia, Asia Tenggara, bahkan Native Indian, Native American ya, mereka juga masuk ke situ ya. Bagaimana hidup harmonis, in sync, synchronize ya, bukan NSYNC band ya, itu lain lagi. Synchronize dengan segala yang ada ya. Dan itu dicapai tidak dengan konsep ya, tidak dengan pikiran, karena konsep itu memisahkan kita ya. Tapi dengan memanfaatkan gap tadi, gap antar konsep, gap antar pikirannya. Nggak percaya, coba deh, coba sendiri. Ini semua sesuatu yang bisa dicoba kok. Ini bukan teori, bukan abstrak, sesuatu yang bisa dieksperimen dan sangat penting untuk kesehatan mental. Dan kesehatan mental punya pengaruh sangat besar buat kesehatan fisik ya. Coba hidup di dalam gap antara pikiran. Ada ruang kosong dari pikiran pertama sebelum pikiran kedua muncul. Nah, itu dibuat besar ya. Sampai nanti diperlukan lagi. Misalnya saya dipanggil Reza gitu, oh, baru pikiran berikutnya muncul. Kalau nggak ada yang manggil, saya kosong aja gitu. Bukan melamun ya, pengiler-ngiler gitu. Itu bodol gitu ya. Ada gap, sepenuhnya sadar, tapi tidak ada konsep. Oke, nanti mungkin bisa dieksplor dengan diskusi. Oke, selanjutnya. Nah, ini saya dapat dari Deepak Chopra. Deepak Chopra itu salah satu orang yang mendalami meditasi dan banyak menyebarkan ide-ide yang menarik juga ya. Saya tidak sepenuhnya setuju, cuma seringkali menarik ajarannya gitu kan. Apa ciri-ciri orang yang sudah mengalami pencerahan? Nah, dia menggambarkan ini. Saya coba rumuskan dan saya juga refleksikan dengan apa yang saya alami. Saya bukannya bilang saya sudah tercerahkan ya. Semua orang sudah tercerahkan. Semua makhluk hidup ya. Cacing, kecoa, walaupun kadang-kadang saya takut sama kecoa ya. Dan kalajengking, ya. Lalat, nyamuk, cicak, itu semua sudah tercerahkan. Cuma lupa dan nggak tahu. Oke, kita explore. Apa ciri-ciri orang terrendah yang paling atas? Dia jadi bisa mengamati gerak batinnya ya. Dia sadar bahwa dia sadar ya. Aware of awareness, kalau kata Rupert Spira. Rupert Spira itu salah satu guru meditasi juga. Jadi, oh saya marah. Oh saya sedih. Jadi semua yang muncul tuh langsung kedetek gitu. Kebetulan nih 2 minggu terakhir kan ibu saya baru meninggal ya, sakit ya. Dan rasa duka ya, duka dan sedih itu sering kali datang. Dan saya menyadarinya benar gitu. Lagi duduk gitu. Tiba-tiba, oh kangen ya sama mama gitu. Jadi gerak batin itu kita jadi sangat sensitif pada gerak batin kita sendiri. Tek gitu. Oh ada kemarahan gitu. Ini marahnya harus dilanjutin atau enggak nih gitu ya. Tergantung keperluan, karena kita juga perlu marah ya. Tek sedih gitu ya. Tek khawatir gitu ya. Saya nggak ada yang dikhawatirin sih sekarang. Waktu ibu saya sakit tuh saya sering khawatir ya. Ini dia nggak berdaya gini, apakah dia akan meninggal gitu ya. Tek khawatir. Jadi lebih peka pada gerak kesadarannya, gerak batinnya sendiri. Terus yang kedua, hidup itu kita seringkali tidak mau nyusahin orang lain. Kalau bisa kita yang membantu orang lain. Jadi kita tidak menjadi beban untuk keluarga kita, untuk rekan kerja kita. Kalau saya mungkin untuk mahasiswa gitu ya. Saya sebisa mungkin mencoba menjadi jalan keluar. Jadi part of the solution, bukan part of the problem. Ini saya sering ngobrol sama teman saya, gue nih kayaknya nggak pernah ada yang ngurusin deh. Kayak gue ngurusin diri sendiri dan gue ngurusin orang lain terus ya. Gue sendiri nggak ada yang ngurusin gitu. Seringkali mikir gitu ya.
Cuma ya why not gitu. Selama saya sehat dan bisa membantu, kenapa tidak? Gitu. Kenapa kacang ya? Why not gitu. Part of the solution. Dan itu yang memang saya alami sih. Saya pernah gitu, saya sakit ya, perut saya melihat kayak tipes gitu. Nggak ada yang nolongin. Saya naik motor dengan susah payah, saya ke IGD, geletakan gitu. Saya sakit perut, suster. Ya. Oke, yang kedua. Yang ketiga adalah banyak kelekatan yang lepas ya. Kelekatan tuh attachment ya, Anhaftung ya orang Jerman. Kelekatan tuh artinya gini, kalau nggak ada itu saya nggak bahagia. Kalau saya tidak makan enak, saya tidak bahagia. Itu artinya melekat pada maknanya. Kalau tidak ada dia dalam hidupku, aku tidak bahagia. Nah itu kelekatan. Kalau aku jomblo, aku tidak bahagia. Itu kelekatan. Kalau aku tidak punya uang 10 miliar, aku tidak bahagia. Itu kelekatan. Dan kelekatan sumber penderitaan. Nah, kalau kita sudah sadar siapa diri kita bisa memanfaatkan gap antar pikiran tadi, itu kayak kelekatan merotol dengan sendirinya ya, tanpa harus diusir gitu ya. Dan akhirnya buahnya saya bisa duduk dan merasa bahagia gitu ya. Mau hujan, mau panas, mau badai, jangan tsunami ya, mati juga gitu ya. Saya bisa bahagia tanpa sebab gitu. Ya, seringkali masih ada kelekatan ya, kelekatan pada orang tua, kelekatan pada kekasih, atau kelekatan pada ambisi itu juga muncul, cuma tidak lagi merongrong seperti dulu gitu ya. Pokoknya mama harus hidup, tidak boleh meninggalkan saya. Itu kelekatan. Ya, saya sedih ibu saya meninggal, tapi ya memang orang lahir harus mati ya gitu. Ya udah, pergi gitu. Masih kangen ya, manusiawi ya, saya anaknya gitu ya. Tinggal bagaimana kangen itu tidak merongrong gitu ya, mencakar dari dalam gitu. Jadi kelekatan pada uang juga ya. Saya kerja secukupnya, sebisa mungkin ngebantu orang kerjanya. Ya kalau dibayar oke, ya kalau nggak dibayar ya mungkin nanti ada sumber lain gitu ya. Saya juga investasi gitu ya. Ini lagi pandemik, gara-gara pandemik banyak bisnis yang kolaps ya, hancur-hancuran, banyak teman-teman yang mengalami potong gaji bahkan pemecatan ya, dirumahkan istilahnya. Pedagang-pedagang juga banyak yang ini. Ya akhirnya banyak uang saya lari ke sana ya. Ini besok mau ketemu temen yang susah bayar kontrakan, temen saya lama bang. Ya saya bisa bantu apa gitu. Bukannya saya nggak butuh uang ya, saya menggunakan uang itu ya. Ya hidup saya juga sederhana, lalu uangnya bisa saya pakai buat yang lain gitu. Kelekatan merotol secara alami. Terus berikutnya yang keempat, ini kedamaian di tengah kesulitan ya. Kesulitan hidup itu kan selalu ada ya, tantangan ya, apalagi era sekarang ya. Banyak sekali ekonomi yang bangkrut di keluarga-keluarga, dari tukang jualan, bisnismen, pegawai-pegawai perusahaan potong gaji. Teman saya kena 70%, anaknya 4. Di tengah kesulitan itu bisa nggak kita menemukan kedamaian supaya kita tetap waras gitu. Nah kalau kita sudah mencapai siapa diri kita sebenarnya, sedikit mengenal ya siapa diri kita sebenarnya tadi, gap antara pikiran tadi, kita bisa menemukan kedamaian walaupun lagi banyak tantangan ya. Lagi banyak utang, lagi ada yang sakit, atau mungkin juga lagi sakit, ada secercah kedamaian yang bikin kita tetap waras. Itu kan yang kita cari sebenarnya kan. Yang namanya kesulitan tuh ganti-ganti aja gitu ya. Itu ganti-gantian lah. Hari ini kesulitannya A, besok kesulitannya B, besok lusa C, itu cuma ganti-ganti aja. 2019 kita khawatir soal Pilpres, 2020 kita kena pandemik, 2021 nggak tahu apa lagi. Itu apalagi lah, mungkin perang nuklir lah, atau perubahan iklim lah. Udahlah itu ganti. Tapi masalah di tengah itu semua bisa nggak kita menemukan kedamaian? Itu kuncinya. Kalau tidak bisa, kita bisa gila, dalam arti kacau, menderita. Dan kalau kita menderita, kita membuat orang lain menderita. Dan mereka kan, jadi penderitaan menular gitu ya. Dan itu yang memang yang dihentikan ya dengan konsep dharma ini.
Sanatan Dharma ya, ajaran abadi universal ini. 4. Terus yang kelima, empati menguat. Empati itu adalah kemampuan melihat dunia dari kacamata orang lain, merasakan apa yang orang lain rasakan dari sudut pandangnya dia. Gitu. Dan itu ada untung dan ruginya. Untungnya adalah kita gampang membantu orang lain. Sebisa mungkin kan membantu tidak harus dengan uang ya. Kita bisa dengan senyum, dengan ngobrol, dengan waktu. Tapi juga kadang-kadang capek ya. Capek, banyak orang susah ya gitu. Banyak orang susah yang akhirnya harus jadi penipu, harus maling, harus nyolong gitu ya. Terus melihat negara yang sangat kaya dan perkasa ini dikelola oleh pemimpin-pemimpin yang bajingan begitu ya. Itu sedih gitu ya. Sementara kita apa sih? Saya ini kan dosen, penulis. Apa yang bisa saya buat untuk membantu bangsa ini? Kan paling menyebarkan ide-ide pencerahan. Itu pun juga terbatas sekali. Nah, jadi empati, kemampuan untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain, perspektif bernama ya, mengambil sudut pandang orang lain dan melihat dunia dari kacamata itu menguat sampai pada level menyiksa ya. Menyiksa dalam arti ya ikut sedih. Itu yang disebut enlightened sadness, kesedihan yang tercerahkan ya. Sedih bukan karena gue gak punya duit, gue jomblo gitu, bukan, tapi melihat banyak orang susah gitu ya. Dan saya nggak bisa banyak membantu gitu. Karena saya juga terbatas gitu. Jadi kalau saya mungkin jadi presiden, jadi menteri, saya punya jangkauan yang luas untuk menolong, itu lain hal ya. Tapi untuk jadi presiden Indonesia kan mahal dan sulit ya. Hampir tidak mungkin untuk saya sebenarnya. Lalu berikutnya, ketakutan akan kematian lenyap sama sekali. Itu yang saya alami. Saya sama sekali tidak takut mati. Karena saya tahu tidak ada yang disebut kematian. Kematian itu kesalahan berpikir ya. Mungkin kita bisa ngomong lain waktu soal ini. Karena yang mati itu hanya tubuh, dan tubuh itu adalah kumpulan sisa-sisa makanan. Kita sebut tubuh ya. Ini tadinya cuma skiprit, sekarang jadi segede begini. Itu adalah kumpulan makanan yang saya makan selama 30 tahun lebih. Dan ketika waktunya itu membusuk ya saya lepas. Tapi ini bukan saya. Ini kendaraan yang saya pakai di dunia ini gitu. Maka tidak ada yang disebut kematian. Yang ada adalah ganti baju. Bajunya apa berikutnya kita lihat nanti gitu. Tiap orang beda-beda. Jadi buat teman-teman yang takut akan kematian, mari dalamin ini ya. Sanatan Dharma ya. Kebijaksanaan abadi. Terus yang berikutnya lebih otentik, lebih asli. Saya udah nggak bisa fake ya. Fake itu jadi pura-pura, jilat pantat, muji-muji orang untuk mendapat sesuatu, manipulatif itu saya udah nggak bisa. Belas sudah nggak bisa. Saya pernah diajak ke kondangan temen ya, bukan kondangan, ulang tahun pernikahannya saudaranya temen, agak jauh lah pokoknya gitu. Nah itu party black tie yang resmi gitu ya. Oh saya nggak punya black tie, saya pakai kemeja, itu saya diomelin. Saya adanya kemeja. Gitu. Terus di sana ada musik, saya nyanyi-nyanyi, saya diomelin. Lo kok orangnya ini banget sih, cuek banget. Ya, ada musik dan musiknya gembira, saya nyanyi, saya joget. Yang lainnya pada mau duduk-duduk dan jaga image ya urusan mereka gitu. Lebih ngerasa apa adanya gitu ya. Nggak perlu lagi untuk menyenangkan orang lain, menjaga image itu hampir tidak ada kebutuhan itu lagi gitu ya. Dan itu lebih membebaskan sih. Lebih menyenangkan ya. Saya juga lebih spontan, lebih hidup. Nah, yang terakhir adalah lebih membal. Membal itu artinya gini. Prinsip pertama dari Buddha Dharma kan hidup itu adalah dukkha. Dukkha itu artinya tidak puas, tidak memuaskan. Apapun yang kita lakukan itu tidak memuaskan. Selalu ada kekecewaan. Kaya menderita, miskin menderita. Gitu ya. Jadi orang cantik, orang ganteng susah, jadi orang jelek juga susah. Jadi mau ngapain juga pasti akhirnya susah. Sampai kita belajar ini semua ya. Jalan untuk sampai pada pencerahan. Nah, dukkha itu kan seringkali mengundang emosi. Marah, sedih, kecewa, dendam. Gitu ya. Nah, selama kita masih menggunakan kendaraan ini yang kita sebut tubuh ya.
selama kita masih menggunakan tubuh ini, kita tidak bisa lepas dari itu semua. Sebab akibat karma kita bersama ya. Pasti akan ada emosi, pasti akan ada penderitaan, akan ada kecewaan, tapi masalahnya kita bisa balik cepet nggak ke siapa kita yang asli? Membal. Main basket membal, gitu. Kalau kita marah, kita bisa balik cepet nggak marahnya? Gitu. Kalau kita sedih, kita bisa membal cepet nggak? Kembali ke tengah ya, ke kita yang asli. Nah, orang-orang yang menjalani jalan spiritual, yang tercerahkan, itu masih menggunakan tubuh ya, masih menggunakan pikiran. Mereka manusia, ya. Bisa marah, tapi marahnya itu selesai. Itu juga pengalaman saya sih. Saya itu kan kadang-kadang merasa perlu marah ya, hal-hal kecil lah. Misalnya lampu di rumah nggak dimatikan padahal sudah siang, kan buang-buang listrik. Saya udah bilang berkali-kali tetap dilakukan. Saya harus tegur agak keras. Ini tolong dong nih, siapa yang pakai, kalau nggak dipakai dimatiin. Ya udah, selesai. Hilang marahnya, ya udah selesai. Gitu. Sudah pesan sudah tersampaikan. Mungkin besok diulangin lagi ya, saya akan ngomong lagi gitu. Membal. Begitu pula duka ya. Saya ini kan lagi berduka ya, grieving period ya. Baru sekitar 1 minggu 2 hari lah sejak kematian ibu saya. Sedih gitu ya, duka, kangen gitu ya. Kangen baunya gitu ya. Lalu netesin air mata. Gitu. Ini balik ke yang poin pertama ya. Saya sadar betul gerakan-gerakan ini, gerakan-gerakan duka ini. Ya, saya harus kerja gitu. Saya harus mandi. Gitu. Jadi membal cepet gitu. Nah, jadi saya dapetin ciri-ciri ini sebenarnya dari Om Deepak Chopra ya. Deepak Chopra ini, lalu saya coba refleksikan dengan pengalaman saya sendiri ya. Udah 847, lama juga ya. Oke deh, lanjut deh. Takut pada ketiduran ini. Nah, bagaimana cara mencapai pencerahan? Ya, pertama ada latihan. Latihannya gimana tadi? Coba untuk melihat tanpa berpikir, mendengar tanpa berpikir. Suka naik angkot atau naik Grab atau naik mobil, naik motor, ada waktu-waktu nungguin lampu merah gitu, cek lampu merah. Saya sering soalnya naik motor. Deh, saya melihat mobil, saya mendengar langsung din, tapi saya tidak mikir, saya tidak menaruh konsep ke sana ya. Saya hanya ada bersama mereka semua. Sesering mungkin lagi ngantri mau beli makanan atau apa, ngantri apa sih, ngantri lah, udah duduk, berdiri, saya lihat, saya dengar, sepenuhnya sadar, tapi saya tidak membuat konsep apapun. Jadi semua kesempatan bisa menjadi saat-saat pencerahan ya. Di kamar mandi gitu ya, mungkin yang buang air besar susah, gitu, duduk, ya udah duduk, rasakan gerak perut, suasana kamar mandi, tapi jangan ditempel ya, jangan tempel konsep. Kamar mandi gua kok jelek, mesti dibongkar nih, diganti marmer, mesti ada foto Buddha gitu kan. Jangan. itu melelahkan tuh, membangun konsep terus. Yang bikin kita lelah sebenarnya bukan aktivitas fisik ya, tapi ini terus membangun konsep ya, konsep itu yang bikin kita lelah. Tidak pernah hidup sepenuhnya terjebak di sini. Hanya banyak orang stres. Nah, itu sama dengan poin kedua, saat ke saat sadar. Just do it. When you see, just see. When you hear, just hear. Gitu. Melihat dan mengalami semua apa adanya gitu. Dan latihan formal juga membantu ya, kan memang ada metodenya. Misalnya sitting meditation. Kalau saya sittingnya cepat ya. Pagi itu 10 menit, malam 10 menit. Jadi biasanya itu sih, bangun tidur, saya sedikit yoga, bukan yoga yang gitu-gitu ya, yoga biasa, lalu 10 menit duduk dan hidup. Di gap antara pikiran tadi ya, antara pikiran pertama, pikiran kedua tuh saya gedein gitu, lalu saya menjadi, bahasa Inggris spaciousness gitu ya. Nanti malam lagi gitu.
Tapi kalau lagi keluar kota misalnya agak susah ya, berarti pagi aja. Karena akhirnya meditasi menjadi sebuah kehidupan ya. Pencerahan tuh menjadi sebuah sesuatu yang dihidupi, bukan sesuatu yang nanti tahap ke-7 kehidupan selanjutnya setelah ketemu Dalai Lama baru saya tetap. Nah, itu kesalahan berpikir ya, fallacy. Chanting juga membantu ya. Chanting itu kan saya biasa Heart Sutra ya. Pakai kadang-kadang di Spotify itu ada, saya ngikutin aja gitu. Gampang. Atau bowing tuh bersujud ya. Bersujud tuh membantu kita supaya nggak terjebak, jadi pikirannya turun itu ya. Ini teman-teman muslim yang sholat tuh hanya kadang-kadang habis sholat tuh seger gitu ya, karena pikirannya turun. Cuci muka turun gitu. Itu juga bisa membantu ya. Dan semua ini tentu perlu dilakukan dengan akal sehat ya, nalar sehat dan kritis ya. Jadi kita harus ngecek apakah metode ini cocok buat saya. Jadi sekali lagi, ini tidak bersandar pada otoritas apapun, tidak pada orang suci siapapun namanya, tidak kepada Buddha, kepada Zen Master, kepada Bhikkhu. Ini kalian, kita dengan hidup kita. Maka kita harus pakai akal sehat dan sikap kritis sendiri. Ini oke nih, habis diskusi sama Mas Reza nih, kira-kira yang diomongin kepake nggak ya buat saya? Saya tes deh. Nggak kepake, udah buang aja, cari yang jalan lain. Tapi ternyata bener ya, kalau kita duduk dan mendengar dan melihat apa adanya tanpa pikiran, enak ya rasanya. Ya wis, ya silakan lanjutkan. Kalau berguna pakai, nggak berguna buang. Siapa yang nentuin? Kita sendiri, kalian sendiri, bukan otoritas ya. Otoritas dengan jubah dan pernak-pernik, nggak perlu. Nah, tentu saja mengutip Immanuel Kant ini, pencerahan itu kan harus menjadi milik bersama ya, bukan saya sendiri, bukan keluarga saya, bukan teman-teman meditator, bukan. Pencerahan harus menjadi sebuah milik bangsa kita ya, atau milik dunia ya. Makanya ini semua harus dibawa ke level ini, kehidupan bersama, menata hidup bersama dengan akal sehat. Dengan akal sehat ya, bukan dengan kebutaan, fanatisme, pikiran sempit ya, tapi dengan akal sehat, dengan batin yang tercerahkan tadi, yang bisa memanfaatkan gap-gap antar pikiran. Ya, saya bermimpi sih suatu saat Indonesia akan dipimpin oleh orang-orang tercerahkan ya, orang-orang yang sungguh-sungguh mikirin bagaimana bangsa ini maju ya, bukan mempergendut perut, bikin rusuh, korupsi, ya itulah yang kita lihat sekarang ini. Oke. Lanjut. Nah, ini pertanyaan, saya juga pernah nanya ini soalnya, saya punya guru kan dulu. Kok saya udah belajar meditasi gitu ya, saya udah ngerti lah konsep-konsep, kok saya masih stres ya? Kenapa ya? Saya udah meditasi, saya udah yoga, saya udah Heart Sutra gitu, atau kok masih galau ya? Di mana kesalahannya? Gitu. Apakah orang-orang yang tercerahkan masih menderita? Nah, itu saja. Apakah Buddha atau awakened person ya? Apakah orang-orang yang sudah bangun itu masih menderita? Nah, ini pertanyaannya. Saya coba jawab. Ya seperti saya bilang, selama kita hidup di dunia ini menggunakan badan ini ya, flesh and blood ya, daging dan darah ini, kita akan terjebak dalam hukum sebab akibat, dan itu ada penderitaan di situ, ada keinginan yang tidak tercapai, ada patah hati, ada kekecewaan, ada kemarahan, ada kesedihan. Itu bagian dari hidup. Makanya duka itu artinya tidak memuaskan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah sungguh bisa memuaskan kita ya. Karena memang begitu, gitu. Bukan karena salah siapa-siapa, bukan karena kamu sih kurang berbuat baik, nenek, memang begitu. Kalau nggak percaya, coba deh, apa sih yang bikin kita makan enak? Coba makan enak, seberapa nikmatnya sih? Ada juga besok enak. Uang mau sebanyak apa, akhirnya malah bikin pusing. Ini mau investasi di mana ini duit? Ini taruh deposito ini bunganya kecil, wah, stres karena kebanyakan duit.
apalagi nggak punya duit ya, stres juga gitu ya. Saya baru dengar cerita teman saya tuh perempuan sangat cantik ya, dan kecantikannya itu jadi penderitaan buat dia, karena dimanapun dia pergi pasti ada yang naksir sama dia, dan yang naksir itu suami anaknya udah 2, udah 3, jadi dia merasa kesulitan dengan itu semua. Kenapa sih tiap kali gue kerja sama orang pada baper? Ya udah, karena lo cantik. Ya tapi kan gue nggak, yang begini emang dari sananya gitu, gue nggak ada maksud apa-apa, dia bilang gitu. Ya itulah, cantik itu luka ya, kata Eka Kurniawan, tapi mungkin maksudnya bukan. Tapi saya mikir, iya sih, cantik itu luka, cantik itu penderitaan. Ya, jadi ya sekali lagi, selama kita hidup, penderitaan pasti ada. Gitu. Ya, poin berikutnya, lalu mesti gimana nih orang-orang yang sudah bangun, yang sudah tahu siapa dirinya ya, gitu. Sudah tahu dia itu siapa, ya dia melihat penderitaan itu sebagai bentuk-bentuk pikiran aja. Pikiran pertama, gue galau. Pikiran berikutnya gue cemas. Pikiran berikutnya, ya, namanya pikiran itu selalu galau dan cemas, itu aja. Pikiran manusia itu selalu overthinking. Tidak ada pikiran yang stabil, nggak ada. Tapi ada gap. Tadi saya bilang, ada gap. Pikiran pertama, sebelum pikiran kedua muncul tuh ada gap. Nah, di situ tuh. Inilah pembebasan dari penderitaan. Gap, ada ruang hening, ada suwung, ada ruang kosong antara pikiran pertama dan pikiran kedua. Nah ini kok bisa diperbesar ya, perbesar, dibuat lebih lama. Hidup kita akan berubah total. Itu yang saya alami. Hidup saya berubah total. 100, bukan lebih, mungkin bisa lebih nggak sih, 180 derajat, nggak bisa, udah mentok. Lalu ketika penderitaan muncul, yang menderita tapi tidak hanyut. Ketika kemarahan muncul, ya marah tapi tidak hanyut. Ketika kesedihan muncul, ya sedih, ya tapi tidak hanyut. Membalnya cepat kayak tadi ya. Terus terang, seminggu ini saya banyak mengalami kesedihan ya. Duka, ada rasa penyesalan juga. Ya, emosi-emosi manusia yang baru sedang berduka lah. Apalagi yang meninggal tuh ibu ya. Itu kan, apalagi buat anak laki, ibu itu kan perannya agak istimewa ya. Jadi, tapi ya membal cepat, saya masih tetap kerja. Makanya teman saya bilang, lu gimana? Makan, tidur, kerja mah lancar. Berduka masih, kok bisa sih? Bisa orang berduka malas makan. Gue mah enggak, gitu. Berduka, makan jalan terus gitu. Nongkrong sama temen jalan terus gitu ya. Bercanda jalan terus, tapi berduka. Ini mungkin yang saya alami. Dan yang berikutnya ini juga penting, ini bagaimana pencerahan kita menjadi berguna untuk banyak orang, jadi bodhisatwa ya, bodhisatwa. Gati-gati paragati, itu mantra bagian akhir dari Heart Sutra itu, Sutra Hati. Bagaimana penderitaan kita bisa kita pakai untuk menolong orang lain. Gitu. Jadi menderita itu manusiawi. Tapi bagaimana penderitaan kita tuh juga kita bisa pakai supaya bisa bermakna untuk membantu orang lain. Contohnya gitu. Oke, saya berduka. Tapi saya tahu di dunia ini banyak orang yang berduka. Jutaan, puluhan juta, mungkin ratusan juta setiap detiknya orang berduka. Ada yang bapaknya meninggal, ada yang anaknya meninggal. Itu jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan orang tua, kehilangan anak ya. Saya tahu di detik ini kita lagi diskusi ini ada miliaran mungkin orang yang berduka di berbagai penjuru dunia. Ada yang korban perang, korban COVID, ada yang tabrakan, ada yang sakit. Nah, lalu saya mikir duka saya ini saya jadiin tulisan, dan tulisan ini saya sebarkan untuk orang-orang yang berduka. Penderitaan ini saya pakai supaya saya bisa menulis, saya bisa menggali gitu ya. Lalu saya sebarin. Siapa tahu orang-orang yang baca tulisan ini sedikit terbantu lah. Jadi penderitaan saya bisa saya pakai untuk menolong orang lain. Duka yang saya alami bisa saya pakai untuk membantu teman-teman yang sedang berduka. Dan ketika ada orang curhat gitu ya, suatu saat mungkin nanti, ini kan masalah giliran aja ya, apalagi generasi saya, umur 30-an ke atas itu, orang tua sudah pada sakit dan mereka akan meninggal. Itu pasti.
Ini cuma giliran ya. Saya udah selesai nih, bapak saya udah meninggal, ibu saya udah meninggal, saya yatim piatu selesai. Tapi teman-teman seangkatan saya sedang mengalami hal yang sama. Ada yang ibunya sudah mulai ke rumah sakit terus-menerus, mesti nganterin. Suatu saat mereka mati, itu pasti. Dan ketika mereka mati dan mereka berduka, saya akan ada untuk mereka. Karena saya sudah mengalaminya gitu. Saya tahu sakitnya kayak apa gitu. Nah, ini semangat bodhisattva sih. Jadi kekecewaan kita, luka kita pun bisa kita pakai untuk menolong orang. Ya kira-kira gitu. Malam ini pas 1 jam. Maaf kalau kelamaan. Saya biasanya mungkin ada beberapa mahasiswa saya ngasih kuliah cuma 10-15 menit biasanya ya. Ini 1 jam lebih. Oke, terima kasih. Oke, Mas Reza, terima kasih banyak. Pas 1 jam ya, meskipun kemarin wacanakan hanya setengah jam ya, tapi karena ada banyak hal yang ruang dan waktu kan tadi kan. Ini kalau diterusin bisa sampai 2 tahun ini enggak. Ya. Mungkin karena apa ya? Kita berusaha untuk membicarakan hal yang tadi sesuatu yang tidak bisa dibicarakan gitu loh. Jadi mungkin kita secara bawah sadar berusaha untuk berusaha over explain dengan contoh kasus, dengan perumpamaan agar yang tak bisa dibicarakan ini bisa ya kan lebih jernih, dan mungkin itu ya yang bikin jadi pas 1 jam gitu loh. Ini buat teman-teman yang mau bertanya atau berkomentar silakan ya. Tapi sementara itu saya bisa ngerangkum dulu beberapa poin yang udah saya tuliskan. Pertama tadi bahwa kita memang menjalani sebuah proyek yang susah ya, sesuatu yang tak bisa dibicarakan gitu kan, kayak Voldemort gitu ya Mas ya, you know who gitu kan. You know what ya. Tapi kok tanpa bahasa ya kita nggak paham. Tapi kalau kita menjelimetkannya dengan bahasa ya tidak ada pencerahan dalam bahasa konvensional. So ini paradoks yang indah sekali ya di dalam Buddha Dharma. Kemudian tadi tentang setelah ini dikupas, kita lihat semua slide-nya, kita buang aja gitu loh. Nah ini juga poin yang sangat in a sense provokatif gitu ya. Kemudian tadi ada dimulai dengan what is enlightenment-nya Immanuel Kant, dan tadi sudah dijabarkan pula sebenarnya ya apa maksud Kant tentang pencerahan itu. Tapi mungkin kalau saya boleh nitip pertanyaannya, apakah dengan dia menulis esai itu, apakah dia ini kan sesuatu yang tidak bisa dibicarakan ya, apalagi difilsafatkan gitu. Apakah proyek Kant ini memang doomed to fail gitu, karena dia malah berusaha untuk memfilsafatkannya dengan esai dia itu. Nah mungkin itu nanti Mas Reza bisa bantu saya menjawabnya gitu ya. Kemudian tentang koan, nah ini koan juga saya ingat dulu memori saya tentang Zen ya, komik-komik Zen yang tidak masuk akal gitu loh, kayak kayak ketemu Buddha di jalan bunuh aja, terus kayak hal-hal yang gitu, kayak gak masuk di nalar, tapi ya saya nikmati simply karena lucu aja, saking absurdnya jadi lucu gitu. Ya udah, tidak saya cerna tapi kok bikin ketawa ya gitu lah. Nah itu mungkin beberapa poin yang tadi saya tangkap. Oke, ini kita masuk pertanyaan yang pertama, Mas. Ada dari Cia Christine. Izin bertanya, apakah perbedaannya pencerahan dengan kesadaran? Monggo, Mas. Oh, langsung aja ya? Oke. Yep, silakan. Mungkin sedikit mengingatkan, pencerahan itu sebagai sebuah konsep adalah sebuah kesalahan. Kesalahan yang perlu ya, karena kita perlu salah untuk bisa benar nantinya gitu kan. Jadi, pencerahan, awakening, realisasi, kesadaran, itu kayak ngomong sesuatu yang sama cuma dengan konsep-konsep yang berbeda gitu ya. Sebagai alat bantu oke, tapi dibuang habis itu. Yang penting adalah
kita punya, setiap orang ya, kita punya keadaan state of mind ya, keadaan batin sebelum pikiran muncul ya, atau antara tadi sebelumnya antara pikiran muncul. Pikiran pertama, lalu ada pikiran kedua, ini ada gap. Nah ini nggak ada nama ini, kita mau nyebutnya awareness, kesadaran, keawasan, mindfulness. Teman-teman di Hindu nyebutnya, ini adalah ruangnya Brahman, Atman, Buddha. Itu semua cuma konsep-konsep aja, nggak penting. Yang penting adalah kita mengalami itu ya, mengalami gap ini ya, momen sebelum pikiran muncul ya. Teman-teman di Kristiani bilang ini adalah Christ awareness ya, apa Christ consciousness, kesadaran diri Kristus. Wah itu oke lah kita. Saya mau namain Jojon juga nggak apa-apa. Ini adalah Jojon gitu ya, atau Bambang atau Brian gitu ya. Saya mau namain Kucret juga nggak apa-apa, karena emang dia nggak punya nama. Jadi jangan terjebak dengan konsep-konsep itu, digunakan seperlunya. Yang penting adalah kita mengalaminya, mengalami diri kita sendiri. Udah itu aja. Mau namain Otong juga nggak apa-apa gitu ya. Reza atau siapa lah, Joko gitu. Joko itu nama yang paling banyak di Indonesia soalnya Joko. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya ini mungkin kesinambungan dari yang pertama ya. Gap antara pikiran ini, bagaimana cara memperlebarnya, Mas Reza? Oke, terima kasih. Bagaimana cara, tapi udah bisa ngalamin ya, kita eksperimen lah. Pikiran pertama muncul, ada telunjuk saya ya. Pikiran kedua nih saya mau kasih tunjuk lagi, tapi belum saya kasih tunjuk. Ada gap nih. Nah, akhirnya jelasin. Kita udah ngalamin, kita pengen memperbesar ya. Caranya dengan memperhatikannya. Mengarahkan perhatian kita ke gap itu ya. Dirasain aja gapnya. Dan nggak usah terlalu berambisi, saya pengen gapnya selamanya, mati dong nanti. Masih harus kerja tong gitu kan. Jangan juga punya ambisi, saya pengen gapnya tuh seharian gitu. Jangan, nanti mesti kencing, mesti buang air besar, ngompol lagi kan bahaya gitu. Yang penting gapnya sering diperhatiin, sekecil apapun gapnya. Saya pernah kalau ini saya ngomong deh, saya memperhatikan gapnya. Makanya saya ngomong tuh saya suka. Nah, itu saya lagi merhatiin gap itu. Jadi ada silence between words, keheningan antar kata. Tuh saya lagi merhatiin gapnya. Jadi kadang-kadang kita ngomong itu jangan gitu, itu nggak ada artinya. Karena itu perlu jeda. Bahkan yang lebih parah lagi itu Zen Master tercerahan, mereka ngomong satu kata dua kata gitu ya. Nah, itu saya lagi memperhatikan lagi. Jadi lebih bagus short term tapi many times gitu ya, jeda-jeda gitu. Emang kalau bisa maksudnya agak lama diperhatiin, cuma jangan terlalu ambisius ingin selama mungkin, jangan. Biasa aja, alami aja. Karena memang tujuannya adalah menjadi sealami mungkin ya dengan diri kita sendiri, yang adalah tadi gap antara pikiran itu. Mau nyebutnya kesadaran, Buddha, true self, Tao, Brahman, Kristus, namanya macam-macam, serahlah. Ya, kita mengenali itu. Karena kalau mau ngomong jujur ya itulah rumah kita yang sebenarnya. Rumah kita nih, ini mah kena tsunami juga ambruk ini, gempa juga retak semua nanti ini. Rumah kita yang sebenarnya adalah itu. Dan seringkali ini saya temukan beberapa orang-orang yang secara intuitif bisa mengenali itu ya. Dan mereka bukan orang-orang tokoh agama, pemimpin, bukan, orang-orang sederhana ya. Saya kan suka naik motor touring ya. Saya tuh di Kerawang situ kan banyak sawah gitu. Pagi-pagi sekitar jam 9-an gitu ya, saya lagi lewat, ada petani lagi duduk. Dia nggak bengong, saya tahu orang bengong kayak mana, dan dia nggak mikir, dan dia benar-benar menjadi dirinya sendiri, alami gitu. Wah, dia sedang eksplorasi gap nih, walaupun dia tidak punya konsep-konsep seperti kita ini ya, dia secara intuitif bisa mengenal itu. Tapi saya perhatiin emang ya,
orang petani terutama, orang-orang yang bekerja dengan alam, itu mereka secara intuitif bisa mengenali itu ya. Walaupun mereka tidak bisa merumuskannya, suruh jelasin mereka nggak bisa. Tapi mereka bisa mengalaminya. Makanya saya sering tuh lihat kalau naik kereta, terutama ke Jawa Tengah, tuh orang-orang bisa duduk di pinggir sawah dan mereka duduk anteng gitu ya. Duduk dan anteng gitu. Kalau kita kan duduk, halo, ya, halo, kita kan begitu gitu. Kita nggak bisa anteng, duduk anteng. Nggak bisa lu, mesti ngapain, apa gitu. Aduh, kalau nggak megang handphone tuh gatel kutuan gitu ya. Gitu. Dan kita heran kenapa kita menderita ya. Kenapa kita stres, kenapa kita galau, kenapa kita cemas, kenapa kita depresi. Ya karena itu. Kita tidak mengalami diri kita yang sebenarnya. Jadi ya singkat kata coba diperhatiin aja. Perhatiin. Sesering mungkin. Saya itu kalau lagi lihat ponakan saya joget-joget itu saya duduk dan saya memperhatikan. Saya nggak mikir, saya hanya melihat. Itu saya pakai, nanti saya kerja lagi, mikir lagi gitu. Oke? Itu kira-kira. Oke, Mas. Kemudian ini ada pertanyaan berikutnya. Oh, ini di chat ya? Ada di chat, bisa dilihat sendiri. Nah, ini berbunyi sebagai berikut nih. Jika pada dasarnya semua makhluk sudah tercerahkan, lalu apa yang menyebabkan malah jadi lupa? Apakah nanti itu poin pertama, poin kedua dari pertanyaannya, apakah nantinya jika sudah cerah bisa kita lupa lagi? Kira-kira gitu. Nah, terima kasih pertanyaannya. Kita lupa karena kita tidak diajarkan gitu ya. Mungkin pendidikan kita ini kan salah kaprah total ya. Kita tidak pernah diajarkan menenangkan diri, mengalami diri kita sendiri gitu ya. Kita langsung diajarin matematika, membaca bahasa Inggris ya. Saya punya ponakan kelas 2 SD dulu ya. Bahasa Indonesia aja masih nggak bisa suruh belajar bahasa Inggris, itu logikanya nggak jalan itu. Terus sekarang lagi belajar, tapi dia tidak pernah belajar mengenali apa yang dasar sebagai manusia gitu. Jadi sebenarnya kelupaan itu muncul karena kelupaan masyarakat itu sendiri tentang apa itu yang penting. Apa yang harus diajarkan pertama kali ke seorang anak ketika dia tumbuh menjadi manusia ya. Sebelum belajar matematika, sebelum belajar bahasa asing apalagi ya. Belajar tentang dirinya sendiri, kamu tuh siapa. Makanya di dalam tradisi pendidikan yoga klasik itu 10 tahun pertama itu anak-anak diajarin yoga, titik. Nggak ada bahasa perkalian, mereka diajarin yoga itu artinya punya identitas seluas alam semesta ya. Bahwa saya ini sebelum saya jadi warga masyarakat, saya adalah warga semesta. Jadi identitasnya luas itu. Bukan orang Indonesia, orang Kristen, orang Islam, orang macam-macam lah, orang Batak, orang Ambon, itu kan identitas-identitas berikutnya. Tapi kita semua ini aslinya ya kan penduduk semesta ya. Kosmopolites kalau orang Yunani bilang. Wow. Jadi masyarakat kita yang lupa tentang apa yang penting. Nah, kalau sudah mengalami ini ya, mengalami siapa kita sebenarnya, dan kita sudah mengalami pencerahan dengan diri kita sendiri gitu ya, saya rasa nggak akan bisa lupa ya. Itu kayak saya sudah pernah mencoba rasa nasi goreng, saya ingat terus rasa nasi goreng yang lezat itu gitu ya, walaupun saya mungkin sudah berangkat ke negeri lain, makan pizza, makan apalah babi guling atau makan rendang, tapi saya kan ikat rasa nasi goreng yang berkesan itu. Ya, analoginya begitulah. Jadi kalau sudah mencecap itu biasanya akan terus teringat dan ingin terus berada di situ. Makanya saya punya teman orang Bali, saya sebut dia guru saya juga ya. Dia selalu bilang rest in awareness. Gitu ya. Rest in awareness artinya ya berada di rumah, berada sebagai gap tadi. Itu rumahmu sebenarnya. Sering-sering main ke rumahmu sendiri. Rest in awareness gitu. Nah memang ya inilah masalah Indonesia ya. Jabatan-jabatan strategis itu tidak dipegang oleh orang-orang yang kompeten. Dengan segala hormat pada Menteri Pendidikan kita, dia belum menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga seluruh pendidikan kita sekarang kolaps ya. Apalagi dengan school from home ini, dengan materi yang sangat itu sebenarnya bukan pendidikan, saya nggak tahu itu apa disebutnya.
indoktrinasi mungkin lebih tepat ya. Jadi dijejelin tuh yang namanya murid-murid itu dijejelin. Satu saat perlu ada revolusi besar-besaran di Indonesia. Kita mulai dari yang dasar ya. Bagaimana mengelola emosi. Apa yang harus saya lakukan ketika saya marah. Itu yang diajarin dulu. Sebelum belajar perkalian, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Arab. Sebelum belajar itu semua, kita belajar tentang diri kita sendiri. Kalau saya sedih, saya mesti ngapain? Saya ini siapa sih sebenarnya? Itu seperti Life 101 ya, pengantar kehidupan. Nah, gitu, pengantar ilmu kehidupan sebelum kita belajar aljabar gitu dan trigonometri gitu yang sebenarnya nggak penting dalam banyak hal. Oke lah. Gitu. Gitu kira-kira. Oke, berarti kalau udah cerah nggak mungkin lupa, dan kalau masih lupa berarti belum cerah ya gitu ya. Kita bisa simpulkan seperti itu. Kemudian ini ada lagi dari Kak Steven. Pada kalimat pada dasarnya sudah tercerahkan. Nah, boleh didefinisikankah makna tercerahkan di sini? Apakah tercerahkan seperti kebudaan atau tercerahkan dalam pengertian atau nuansa yang lain? Ya. Pada dasarnya sudah tercerahkan. Gini ya, pada dasar di dalam diri kita ya, bukan hanya manusia ya, semua makhluk hidup itu sudah ada semacam, kalau saya mungkin pakai bahasa ilmiah ya, itu sudah ada semacam energi gitu ya, yang terhubung dengan segala sesuatu ya, dengan alam semesta ya. Dan ini sejalan dengan penemuan astrofisika terbaru ya, bahwa sebagian besar alam semesta isinya adalah kekosongan ya, emptiness ya. Kita lalu ngomong konsep sunyata gitu kan gitu. Jadi sejatinya kita semua tuh sudah emptiness ya, sudah punya emptiness di dalam diri kita gitu. Nah, nanti teman-teman dari tradisi Buddhis mengambilnya bahwa kita semua sejatinya sudah Buddha gitu ya. Bisa juga, tapi harus jelaskan Buddha itu apa gitu. Teman-teman dari Vedanta, tradisi Advaita Vedanta Hindu gitu akan bilang kita ini sejatinya adalah Atman, roh semesta. Ya boleh silahkan. Tapi Atman itu apa harus dijelaskan, atau Brahman, atau ada tradisi kita kalau di Taoisme tuh diri yang sejati, true self ya. Gitu. Tapi sebenarnya ya tadi itu di dalam diri semua makhluk hidup itu sudah ada energi yang terhubung dengan segala sesuatu, kan interdependensi, saling tergantungan. Kita semua ini sebenarnya satu ya dengan segala sesuatu ya. Kesadaran itu sudah satu ya. Cuma casingnya beda-beda aja. Casingnya. Gitu. Makanya saya bilang kalau nanti ada, kita mungkin sudah kali kita menemukan ada jenis makhluk hidup di planet lain, dan jenis makhluk itu tidak perlu kayak alien di film-film itu yang makan makanan orang, itu imajinasi Hollywood ya. Makhluk hidup itu kan bisa dalam bentuk satu sel itu ya. Bakteri. Bahwa ada bakteri yang menempel di meteor itu sudah bukti bahwa ada kehidupan di luar bumi gitu. Memang kita maunya yang kayak kita, kayak film Star Trek gitu, kayak Star Wars gitu ya. Ya, itu Hollywood seringkali tidak realisasikan untuk hiburan. Gitu. Oke, ini kemudian masih ada 2 pertanyaan Mas ya. Yang berikutnya ini dari Kenny. Mohon penjelasannya tentang yang what is enlightenment-nya Immanuel Kant. Karena kan kalau kita bandingkan ya, ini si penanya mau nyambungin pertanyaan saya yang di awal tadi. Saya kan membayangkan pencerahan, let's say di India ya, ada Tuam Asi gitu kan, kayak agak kabur sekali gitu kan, sedangkan Kant kan dengan sangat rasionalistik ingin mendefinisikan apa itu pencerahan. Jadi apakah memang dia berbagi gagasan yang sama, dan kalau sama kan berarti dia doomed to fail in a sense, karena dia berusaha untuk memasukkan terlalu banyak rasionalisme ke dalam pencerahan, either sebagai gagasan ataupun sebagai tujuan yang ingin dia capai, atau memang makna dia beda gitu loh di dalam konteks Jerman dia di abad itu dengan apa yang kita pahami katakanlah di India pada abad sebelum Masehi misalnya. Iya,
Jadi itu saya pernah baca itu, what is Aufklärung ya, apa itu pencerahan kan itu. Memang intinya adalah itu sapere aude. Sudah saatnya kita berpikir dengan akal sehat kita sendiri, gitu ya. Bukan dengan mengacu pada tradisi. Waktu itu kan Eropa sangat Kristen ya, Katolik terutama. Bukan lagi mengacu pada agama. Hidup adalah hidupmu, gunakan akal sehatmu, berani berpikir mandiri. Gitu ya. Jangan lagi seperti anak kecil, mau nikah, tanya pastor, tanya pendeta, mau kencing, tanya pendeta, mau pakai baju apa, tanya pendeta. Itu kan mentalitas infantil, unmündig itu tidak dewasa. Kan bilang, sudah saatnya kita berhenti berpikir seperti itu, pakai pertimbangan akal budimu, dan lakukan dengan kebebasan, dengan akal budi dan kebebasan. Cuma memang kalau saya lihat, konsep kebebasan kan itu, konsep pencerahan kan itu sangat dangkal ya kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi di India dan Cina dan peradaban timur. Ketika pencerahan itu sudah bukan lagi soal kebebasan, bukan lagi soal kabut, tapi menyentuh keseluruhan itu ya. Jagat semesta itu disentuh dengan kesadaran itu. Ya, itu memang karena konteks sejarah ya. Akhirnya kita ngomong sejarah. Eropa itu selama ribuan tahun tuh diperbudak oleh agama, oleh Kristen dan Katolik pada masa itu. Jadi itu yang disebut Dark Ages ya, abad kegelapan, abad pertengahan ya. Jadi selama ratusan bahkan ribuan tahun ya. Mereka hidup dalam kungkungan tradisi yang sangat otoriter, dan ketika ingin memberontak, pencerahannya terbatas gitu ya, karena ruangnya tidak bebas. Ya. Dibandingkan dengan India, sebenarnya India itu kan baru ya, tidak ada India, itu kan kumpulan kerajaan kecil-kecil ya, yang banyak sekali. Nyebut India itu sebenarnya nggak fair gitu ya, karena itu penyeragaman ya. Kita ngomong mungkin Asia ya. Asia itu jauh lebih dinamis dan jauh lebih toleran, jauh lebih terbuka dalam ekspresi keagamaan, sehingga ketika ngomong pencerahan bukan lagi soal kebebasan. Mereka udah punya kebebasan, mereka ingin sesuatu yang lebih dari itu. Mereka ingin alam semesta itu sendiri. Dan ya, ketika mereka mencari alam semesta, mereka menemukan di dalam dirinya. Kita ini adalah alam semesta. Makanya Siddhartha Gautama, Buddha, menemukan pencerahan di bawah pohon gitu ya. Pohon Bodhi ya. Bukan di laboratorium ya, atau di universitas gitu ya. Karena yang dia lihat, ada bintang, gitu, aha gitu kan, breakthrough gitu. Tapi ya inilah, ya saya ini tidak ada anatma kan, tidak ada yang disebut self ya, karena self itu ya seluas ini semua. Terjadilah perdebatan konseptual dengan para pemikir Hindu ya, apakah Atman itu ada, tapi kita nggak perlu masuk ke situ lah. Nanti mungkin ada yang lebih jago ya ngomong ke situ ya, tapi intinya pemikiran Asia dalam hal ini jauh lebih mendalam dan lebih advance ya daripada Eropa. Makanya kan kalau kita lihat teknologi dan ilmu pengetahuan modern hasil dari budaya Eropa ini kan sangat merusak alam sebenarnya. Walaupun kita menggunakan ini juga ya, Google Meet ini kan juga temuan dari teknologi modern ya. Tapi penemuan mobil, pesawat, kereta itu kan merusak alam ya. Membuat segala ekosistem tidak seimbang. Binatang yang punah karena tidak seimbang. Itu salah satunya sekarang saya dikritik bagaimana teknologi dan ilmu pengetahuan modern itu bisa berjalan harmonis dengan alam ya, dengan the intelligence of the nature, kecerdasan dari alam itu sendiri. Dan itu makanya para ilmuwan Eropa Amerika belajar meditasi, belajar Zen, belajar yoga, gitu, karena mereka ingin menyeimbangkan itu semua. Dan kita yang harusnya punya kekayaan budaya, kita malah ke barat-baratan, ke Arab-Araban, ya itu jadi tantangan sendirilah buat kita ya. Jadi kan versi pencerahan kan tuh pada versi konsep pencerahan yang dikembangkan di Asia ya. Dan Majapahit, ya sudah normal lagi. Oke, sudah normal. Ya biasalah, di internet suka hang kan. Ya, jadi sebenarnya Indonesia pun juga sudah memiliki kedalaman spiritual dalam hal itu. Ketika Islam masuk dengan tasawufnya, itu pun juga Islam yang sangat spiritual ya, yang sangat mendalam ya.
lalu kolonialisme masuk ya. Jadi makanya penyebaran Islam sangat cepat di Indonesia karena sudah kompatibel mentalitas kedalaman spiritualnya yang datang dari Parsi ya. Islam-Islam yang istilahnya meditatif ya, yang dalam gitu. Jadi kalau kita ngomong sejarah ya, bagaimana sejarah dan budaya mempengaruhi pola-pola perkembangan ajaran itu. Ya kira-kira gitu. Oke, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa otak cemerlangnya Immanuel Kant kepentok sama historisitas gitu ya dari zaman dia. Jadi musuh yang harus dilawan itu musuh yang lebih immediate, yaitu kurangnya kebebasan. Yang mana itu tidak dialami di Asia. Oke. Ini ada pertanyaan, sepertinya yang terakhir, Mas. Tapi ini kayaknya agak sulit ini. Bagaimana cara memastikan bahwa gap itu betul-betul gap dalam pikiran? Atau itu jangan-jangan cuma bagian dari kondisi kejiwaan yang ingin lari dari problem kehidupan yang dihadapi. Nah ini mungkin semangat meragukan ala René Descartes kali ya. Jadi bener nggak sih ini gap gitu loh? Gimana nih Mas? Ini bagus sebenarnya. Ini menggunakan akal sehat untuk meneliti metodologi tadi ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya ya, kalau pengalaman saya menggunakan metode ini, selama masih ada kegelisahan, ada penderitaan, berarti ada pikiran di situ. Jadi ketika gap itu belum sungguh-sungguh gap, masih ada kegelisahan, ada sedikit kecemasan di sini, berarti masih ada konsep di situ. Masih ada tadi kondisi kejiwaan yang ingin melarikan diri gitu ya. Tapi ketika itu bisa redup seredup-redupnya, bisa hening sehening-heningnya, yaitu selamat datang di dirimu sendiri sebenarnya. Itu pencerahan. Ya jadi contoh misalnya lagi banyak utang, kan pikiran pertama nih banyak utang gitu ya. Biasanya pikiran mesti ngutang kemana supaya nutupin utangnya gitu ya. Jadi gali lubang tutup lubang gitu ya. Jadi saya nggak mau mikir utang, saya mau shutdown gitu ya. Tapi shutdown-nya artifisial, tetap masih galau karena masih punya utang gitu ya. Itu berarti belum gap itu. Itu masih ingin melarikan diri dari pikiran sendiri. Atau gue nggak mau mikirin, gue mau belanja. Itu jelas itu pelarian diri, itu bukan gap gitu ya. Karena ketika gue belanja, gue nggak mikir, nggak mungkin belanja malah mikir kan harus ngitungin harga, duitnya cukup apa enggak. Tapi ada satu waktu di mana pikiran, ya, sorry kepotong, mungkin sudah 1,5 jam kali, jadi woi bayar woi gitu kan kali. Ya biasalah keterbatasan teknologi kan. Iya gitu. Ketika sudah ada keheningan, ada rasa harmonis tadi gitu ya. Nah itu ya selamat, Anda tercerahkan gitu ya. Coba ini diperhatikan momen ini. Sebenarnya kata pencerahan itu kan jadi terlalu wow gitu ya. Selamat, Anda sudah berjumpa dengan diri Anda sendiri gitu ya. Yang sebenarnya gitu. Oke Mas, ini ada dari Gusti lagi. Berarti apakah sejatinya kita ini adalah semua hal yang eksis ini, baik hal yang selalu mengalami perubahan maupun yang mutlak atau tidak berubah itu? Siapa kita sejatinya itu pertanyaannya gitu ya? Yes. Saya bisa jelasin panjang lebar ya, cuma itu kayak saya jelasin rasa nasi goreng ya, nanti bingung. Mendingan dialamin sendiri kali ya, Mas Gusti. Coba dialamin aja deh, gap antara pikiran sebelum pikiran, coba dialamin sendiri, nanti pertanyaannya akan menghilang dengan sendirinya gitu ya, karena udah terjawab, tapi bukan dengan konsep ya, tapi dengan pengalaman sendiri. Jadi gimana rasa nasi goreng? Saya makan nasi goreng, oh gini rasanya. Perlu dikonsepin nggak? Perlu, saya udah ngerasain gitu. Saya bisa kasih teori soal bahwa segalanya adalah kesadaran, bahwa segalanya adalah proyeksi dari Atman, tapi itu kan nanti jadi teori ya. Teori-teori itu
mungkin berguna untuk olah otak ya, tapi untuk perkembangan ini malah mengganggu terus, jadi terlalu banyak konsep nanti. Gitu, Mas Gusti. Bukannya nggak mau jawab, tapi mendingan coba dialamin sendiri deh. Siapa Mas Gusti sebenarnya? Sebenarnya Mas Gusti, saya itu sebenarnya kita sebenarnya sama. Casingnya doang beda, Mas. Dalamnya itu sama. Tapi itu harus dialami sendiri. Kalau saya dikonsepin, makin bingung nanti gitu ya. Dan saya juga bingung jelasinnya gimana gitu. Gitu kira-kira. Oke, sip. Terima kasih Mas Reza. Ini mungkin karena udah 9.31 ya, ini jadi pertanyaan terakhir. Ada lagi dari Mas Pandu nih, Mas Reza. Yeah. Apakah ketika sudah memasuki gap antara pikiran, kita akan mengetahui keseluruhan jagat yang ada pada diri kita? Ada potensi atau kemungkinan seperti itu nggak, Mas? Ya, terima kasih ya. Jadi pengetahuan itu karena ini ya, makanya saya sebut tradisi Asia itu jauh melampaui Eropa karena pengetahuannya bukan lagi pengetahuan konseptual ya. Pengetahuan yang bisa dikonsepkan, misalnya ini handphone, ini mouse, itu kan konseptual. Dan jagat raya tidak mungkin bisa dipahami dengan konsep ya, karena meledak itu otak gitu. Tanya teman-teman yang kerja di NASA deh, National Space Agency Amerika punya yang bergerak di eksplorasi alam semesta. Semakin bikin konsep, semakin perlu konsep-konsep baru, dan akhirnya konsepnya beranak pinak ya. Cucu cici cocot konsepnya jadi banyak, dan akhirnya belang bingungnya. Jadi ketika kita menyadari kita siapa kita sebenarnya, kita memahami jagat raya, tapi bukan dengan konsep, tapi kita mengalaminya gitu. Ini mungkin saya sedikit sharing ya. Ketika duduk melihat bintang, dan saya melihat tidak ada perbedaan antara saya dengan bintang lain gitu ya. Bukan bintang film, bintang di langit. Dengan bulan, dengan tumbuhan itu, saya tidak merasa lagi ada jarak gitu ya. Tapi sekali lagi itu bukan pengetahuan konseptual, karena pengetahuan konseptual itu sangat-sangat cetek. Ini juga yang jadi penyakit pendidikan kita ya, pendidikan modern. Semuanya mau dikonsepin. Pakai bahasa Latin, bahasa Arab, bahasa Mandarin, bahasa Inggris. Selama itu dilakukan, kita akan terus perlu konsep-konsep baru. Pertanyaan terjawab, 1000 pertanyaan lahir. Satu konsep dirumuskan, perlu konsep-konsep lainnya untuk menjelaskan konsep yang tadinya dirumuskan. Kalau saya mah capek deh gitu ya. Tapi dengan tadi memanfaatkan gap antara pikiran ya, menyelam di sana dan stay di sana, secara intuitif kita kan bisa mendownload seluruh alam semesta, tapi bukan dengan konsep lagi, bukan dengan teori ya, tapi dengan pengalaman itu sendiri. Dan seperti jawaban dengan Mas Kuti, dicobain aja deh, gitu. Dicobain aja, dieksperimen lah. Hipasiko ya kata Buddha ya. Datang, tes, cek sendiri deh. Cek sendiri, nanti mungkin bisa didiskusi lagi, mungkin tesnya kurang pas. Gitu. Datang dan cobalah gitu ya. Gitu kira-kira. Oke Mas, terima kasih banyak. Ini karena udah pukul 9.34 ya, jadi mungkin kita bisa akhiri kelas ini, sesi kuliah ini. Kita dibawa mengarungi safari kilat ya. Kita dibawa untuk memahami basis of Klerung gitu kan, dan bagaimana kita mengkontraskannya dengan pencerahan, terutama di tradisi Asia, jadi di India, di Cina, di Jepang yang memang ketika kita bandingkan sangat beda gitu loh. Jadi lebih holistik mungkin ya, lebih transendental. Saya terdorong untuk berbicara lebih banyak lagi, tapi karena makin banyak bicara mestinya akan lebih bingung kan ya, jadi akan semakin saya butuh untuk mengenerate kosakata dan konsep-konsep baru gitu. Jadi mungkin kita bisa langsung tutup saja gitu. Sekali lagi terima kasih Mas Reza sudah berkenan untuk mengisi acara ini. Jadi tiap minggu kita memang ada sesi kelas kecil-kecilan
pesertanya 30-40-an orang, dan yang dibahas ya memang hal-hal yang mestinya nggak dibahas, cuman ya karena kita produk abad 20 dan 21 ya, jadi kita begitu terdistraksi dengan kata, dengan bahasa, dengan gawai terutama. Jadi ya mungkin jangan-jangan ya Google itu banyak mudaratnya, tapi Google Meet kalau ketemu ruang yang tepat, ketemu orang yang tepat, ya kita bisa dapat manfaat sedikit. Jadi ya kita tahu teknologi ada negatifnya banyak, dan dari Google Meet kita bisa sedikit-sedikit mencoba ingin memahami dan mengalami apa sih pencerahan itu. Gitu. Tapi habis itu ya benar sesuai anjuran Mas Reza tadi, habis itu ya dibuang gitu lah ya. Jadi gitu aja. Ini sesi yang sangat sangat memorable gitu. Saya mewakili teman-teman yang hadir. Berterima kasih pada Mas Reza. Semoga nanti nggak kapok ya kalau diundang sekali lagi untuk mengisi pencerahan 2.0 ya. Makin sampai 4.0 nanti Mas. Jadi kayak Industrial Revolution kita 4.0. Yeah. Semoga bisa terus diundang gitu. Kan. Justru harus diminusin nih. Kalau ditambahin lagi nggak tercerahkan numpuk nanti. Pencerahan minus 1.0 kan gitu. Biar balancing gitu Mas ya. Yeah. Oke deh, kepada teman-teman selamat malam semuanya. Kepada Mas Reza juga jaga kesehatan selalu, dan semoga ini ya stay happy, stay healthy. Semoga bisa menjadi sumber kebahagiaan buat semua makhluk. Gitu aja dari saya. Saya mewakili Atma mengucapkan selamat malam. Terima kasih semuanya. Bye-bye Mas Reza.